Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita memulai segala kegiatan belajar kita, saya ingin ketua kelas pimpin doa. Silahkan, Gias. Doa selesai, tekan salam. Siang. Ya, jadi hari ini kita melakukan pertemuan lagi untuk belajar PS. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Sosialisasi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai dan norma. Oke, bagaimana? Sudah siap belajar? Yakin? Yakin? Sudah tidak ada beban di luar? Ada. Oke, aman ya. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen dulu. Ya. Jadi yang hadir, siapa yang tidak hadir? Nino. Nino saja ya. Nino sama Denis. Oke. Dia tanpa keterangan. Oke. Berarti dia nanti kita tanya apa kendala dia tidak bisa hadir hari ini. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang nilai dan norma. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin kalian semua berdiri. Siapa yang bisa pimpin palu? Oke, silakan misal. Dirjen ya. Ayo silakan berdiri semua. Ya, sambil melemaskan badan. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme. Oke. Indonesia airku, tanah darahku, berdiri jadi pandu hidupku, siapa kebangsaanku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Oke, tadi itu guna menyanyikan lagu nasionalisme itu, lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sebagai penerus bangsa. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Guru ingin mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Ya, di awal-awal semester, Pak Guru kita sudah menyepakati tentang kesepakatan kelas. Yang pertama adalah bersikap tenang. Ya, bersikap tenang dalam kelas maksudnya jangan membuat kalau ribut dalam artian diskusi dan sebagainya itu tidak apa-apa ya. Maksudnya menyampaikan pendapat, memberi jawaban dan sebagainya itu tidak masalah. Terus saling menghargai. Apapun yang diberikan jawaban oleh temanmu, kita harus menghargai. Karena kita ini di daerah yang majemuk ya. Baik suku, agama maupun budaya, ras ya. Selanjutnya kerjasama. Nanti kita akan belajar berdiskusi. Ya, jadi ini harus jangan 1-2 orang saja yang aktif, semua harus ikut terlibat aktif. Ya, berkaitan dengan ini kita harus belajar aktif. Oke, silahkan simak gambar ini. Siapa yang bisa berpendapat? Di depan ini gambar apa? Angkat tangan ya. Siapa namamu? Ya, Ian. Sama? Gotong royong dan pelanggaran lalu lintas.
atas. Ya, jadi dia di kedua gambar ini ada perbedaan. Yang satu yang dianggap bernilai baik, yang satu melanggar norma. Norma itu adalah aturan. Kira-kira di sini yang mana yang melanggar aturan? Ya, melanggar lalu. Yang bernilai baik adalah gotong. Ini gotong royong dalam apa ini? Apa mereka bikin ini? Ini gambar apa? Angkat apa? Ya, ini angkat rumah. Ya, ini the real pindah rumah ya. Orang dulu itu kalau pindah rumah, dia pindah bukan orangnya saja yang pindah, dengan rumahnya. Makanya kalau di suku Bugis rumahnya itu rumah-rumah panggung. Karena kalau mereka pindah rumah itu, mereka susun bambu di bawah yang rumah panggung itu, terus semua satu desa itu ikut mengangkat rumah. Rumahnya diangkat, pindah rumah. Ya kalau sekarang kalau pindah rumah kan orangnya saja yang pindah karena rumahnya rumah batu. Ya berarti ada pergeseran budaya. Oke. Ya, dari gambar tadi itu berkaitan dengan pembelajaran kita tentang nilai dan norma. Yang pertama tujuannya adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu nilai dan norma. Kemudian kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis nilai dan norma, serta kalian mampu menganalisis peranan nilai dan norma dalam kehidupan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Berdiri, silakan. Oke, berdiri. Supaya ini melemaskan badan dan otak ya. Di ice breaking ini, tugas kalian adalah mengikuti gambar orang yang hitam ini. Oke. Oh. Gerakan tangannya tetap. Ya, gerakan memotong. Good. Ya, tarik. Tarik. Ya, tarik tisu. Oke, lanjut. Agak lebih sulit. Putar. Ya, oke. Jalan. Ya, lari. Ya, goyang. Kiri kanan. Ini dia vele kita ini. Ya, apa? Ya, pukul ya. Geser. Terakhir ini. Lompat. Ya. Sampai goyang itu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Ya, tadi itu ice breaking itu tujuannya untuk melatih fisik sama otak ya. Itu konsentrasi. Selanjutnya, sebelum Pak Guru memberikan penjelasan, kalian simak videonya ya. Lalu apa itu norma? Norma adalah aturan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Apa saja jenis-jenis nilai? Pertama, nilai material. Kedua, nilai vital. Ketiga, nilai rohani. Nilai material adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jasmani manusia, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Oke. Sudah disimak tadi toh? Jelas? Ada yang mau ditanya? Bertanya ya kalau tidak paham. Ada? Nah, oke. Pak Guru jelaskan sedikit berdasarkan apa yang tadi ditayangkan dalam video supaya lebih paham lagi. Oke. Tadi apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah pandangan tentang sesuatu yang dianggap baik.
Apa yang kalian anggap baik kira-kira? Coba kamu, apa yang baik? Belajar. Itu nilai. Berarti nilai yang dia anggap paling berharga, paling baik adalah dengan melakukan aktivitas belajar. Siapa yang lain? Apa yang kalian anggap baik dalam hidup kalian? Berbakti kepada orang tua. Nilai itu sifatnya abstrak. Abstrak itu tidak nampak secara kasat mata. Ya, misalnya sifat baik, tidak sombong, itu kan tidak kelihatan. Jujur, adakah orang kelihatan dia bicara muncul di atasnya jujur, bohong, ada? Tidak ada toh? Ya, karena sifatnya memang abstrak. Kemudian, apa itu norma? Siapa yang bisa? Apa itu norma? Norma adalah cara, aturan. Kamu jangan takut salah. Norma adalah peraturan. Kalau di dalam sekolah, norma itu nama lainnya apa? Tata tertib sekolah, aturan yang berada di sekolah. Ada yang bilang, Pak Guru, kenapa saya dipotong rambutku padahal tidak ada hubungannya dengan kepintaran saya? Saya tetap dapat 100 walaupun saya gondrong. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Apa hubungan rambut dengan tata tertib itu tadi yang kita bahas? Dengan norma itu. Ya, bicara Gias, jangan takut salah. Takut salah sebut. Ya, jangan takut salah sebut ya. Memang dalam kepintaran rambut itu jelas tidak mempengaruhi ya. Terus kenapa kita harus mematuhi aturan itu? Karena itu sudah menjadi tata tertib sekolah. Ada sekolah yang memang membiarkan siswanya gondrong. Ada sekolah yang membiarkan siswa itu pakai sepatu warna-warni. Tapi itu makanya aturan norma ini berlaku di wilayah tertentu. Jangan menyamaratakan. Kalau sekolah ini mengatakan harus pendek rambutnya, berarti itu mengajarkan kalian untuk disiplin peraturan. Disiplin peraturan itu. Ya, karena kalian nanti sekolah itu adalah miniatur dari kehidupan di lingkungan masyarakat. Kalian diajar, oh tidak boleh potong rambut. Ya kalian dengar, karena itu memang aturan dari sekolah. Di luar juga ada aturan yang memang kadang tidak masuk di akal kita, kadang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ada seperti ini, ditilang sama polisi karena tidak pakai helm. Dia jawabnya begini, kenapa kau tilang saya? Ini kepala saya. Kalau saya jatuh, kepala saya bocor, saya yang mati, bukan kamu yang mati. Ya. Apa jawabannya kira-kira polisi? Pertama dia kandat dulu kalian, dia tempeleng dulu kalian, terus dia bilang itu aturan di Indonesia. Kalian sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti peraturan yang sudah ada dalam undang dasar. Ya, jika tidak ada nilai tadi, kacau dan tidak teratur. Oke, paham? Oke, sekarang kita diskusi. Oke, Pak Guru akan bagi. Di sini, ini lembar kerja murid ya, atau LKM. Jadi di sini ada soal, di soalnya itu table ini ada roda 2 dan roda 4. Ini jenis pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran lalu lintas. Ya, di tahun 2019 sekian, 2020 sekian ada penjelasannya di sini. Terus ada pertanyaannya, apa jenis norma yang dilanggar dan sebagainya. Sampai 4 nomor, sampai D. Jadi setelah itu kalian naik mengerjakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit ya. Atau 10 menit. Dijawab cepat ya. Cepat dijawab. Jawab. Ini. Apa jenis norma? Ini norma tadi apa? Aturan. Aturan apa yang dia langgar? Norma hukum. Yes, di sini. Terus mengapa bisa terjadi pelanggaran norma? Kenapa bisa terjadi pelanggaran norma hukum tadi? Jawab. Menurut pendapatmu saja. Apa jenis norma yang dilanggar? Jadi dari 4 norma itu, norma apa yang dia langgar? Agama, hukum, sopanan, kesusilaan. Norma apa yang dia langgar? Hukum. Tadi kan jawab hukum, temanmu jawab hukum. Terus kenapa bisa terjadi pelanggaran hukum? Sudah. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Jenis norma
Ya, Mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? karena tidak menaati peraturan lalu lintas. Oke. Bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas akan mendapatkan sanksi? Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan tidak mengulanginya lagi? Dengan tidak mengulanginya lagi. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dulu. Oke, tepuk tangan. Oke, dari 4 kelompok ini semua jawabannya bagus ya. Tepuk tangan dulu satu kali lagi. Ya, nah di sini rata-rata betul norma yang dilanggar ketika melanggar lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas itu yang seperti apa? Melanggar lampu merah, tidak memakai lem, tidak membawa apa? STNK, SIM. Nah, seperti kalian, misalnya kalian ini umur berapa? Nah, kalian ini sudah dewasa atau masih anak-anak? Kira-kira kalau bikin SIM sudah boleh atau belum? Salah satu syarat buat SIM adalah memiliki KTP. Syarat memiliki KTP harus berumur 17 atau 18? Nah, 18 tahun. Berarti ya, intinya itu. Intinya 17 atau 18 itu sudah masuk kategori dewasa. Kenapa dikatakan dewasa? Karena itu kalian sudah bisa memilah membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Berkendara itu tidak hanya bisa dikatakan jago berkendara ketika bisa mengendarai motor, tapi bisa mengambil keputusan di saat-saat kritis. Tahu maksudnya? Tiba-tiba ada kendaraan mobil sana, kalau orang yang panikan itu langsung dia hantam saja satu kali. Tapi kalau orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik, dia pelankan motornya, dia mengalah, ambil jalur yang lain, walaupun memang tetap ada resiko, itu bisa. Tapi kalau kalian umur-umur yang masih anak-anak, pengambilan keputusan itu belum terlalu baik. Sekarang kita bermain di sini. Ini ada pertanyaan ya. Ini kita bermain TTS, teka-teki silang. Ya, di sini ada berapa ya? 8 pertanyaan. Pak Guru bagi, silahkan dibaca soalnya. Misalnya nomor 1 tadi, norma yang berasal dari hati nurani adalah mendatar 2. Tadi Pak Guru kasih bonus, kesusilaan. Ada 10 nomor. Jadi, misalnya lagi, nomor 4 menurun. Aturan hidup yang berlaku di masyarakat, nomor 4 menurun mana? Ini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Jadi kalian pikir, apa ya kira-kira? Ketika dapat jawabannya, langsung maju ke depan. Angkat tangan Pak Guru saya. Maju. Oke? Bisa? Oke, silakan. Kita bermain berlomba ya. Pak Guru ingin melihat tingkat pemahaman kalian. Jangan tunggu temanmu. Tulis di situ. Nomor berapa? Oke, benar. Yang nomor lain siapa? Nomor. Ayo, maju. Nomor berapa? 8. Oke, silakan. Norma yang beragam. Oke, benar. Lanjut. Ayo ini tuh. Dua orang maju, 2 orang sini. Nomor berapa? Nomor 5 atau nomor 4? Oke, silakan Gias. Nomor 7. Klik dulu. Moral. Betul sekali. Nilai yang berasal dari kehendak dan kemauan manusia itu adalah moral. Huruf pertama T, huruf kedua R. S. Hapus dulu. S. Oke, benar. Oke, sudah ya. Benar semua. Jadi, berapa tadi? 8 pertanyaan. Berarti kalian sudah paham toh? Ya, Pak Guru tadi walaupun tidak semua naik, tapi Pak Guru lihat kalian berdiskusi untuk mendapatkan jawaban dan kalian memberikan kesempatan kepada teman. Oke, tepuk tangan satu kali lagi.
Pak Guru mau satu orang apa ya bisa menjelaskan apa perasaannya hari ini. Siapa kira-kira mau? Apa yang kalian rasakan hari ini? Coba siapa ya? Michelle. Berdiri Michelle. Perasaanmu, jujur saja. Perasaan saya hari ini begitu senang karena materi Nilai dan nilai dan norma. Nah, apa yang kamu senangi dalam pelajaran hari ini? Aktivitas kah atau apa? Kegiatan pembelajarannya? Kegiatan dan aktivitas. Nah, senang, betul senang. Nggak dibuat-buat senangnya. Oke, ada yang lain bisa? Ada? Ian, ayo Ian, berdiri. Bagaimana perasaanmu Ian hari ini? Jujur saja. Sedihkah, senangkah? Saya hari ini Senang. Oke, saya lihat Ian memang juga tadi aktif dari tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Minggu depan minggu depan kita PTS dulu ya. Minggu depannya lagi kita masih membahas nilai dan norma tapi dengan materi yang lebih dalam. Oke. Seperti kebiasaan, setelah pelajaran Pak Guru persilahkan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Oke, duduk dulu yang rapi. Berdoa, duduk yang rapi. Berdoa semoga kita selamat sampai rumah. Setelah ini kan kita pulang, toh. Oke, silakan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai, ucapkan salam. Ya, sama-sama. Silakan pulang. Kasih ya.